Shalom saudara-saudari pencinta insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani hari ini, Rabu 23 Desember 2020 bersama Frater Diakon Antonius Sebastian Roja Makuk yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Pangli, Toraja Utara. Selamat mendengarkan. Yang terkasih, kembali lagi kita bersama-sama dalam channel yang kita cintai ini, Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang Maha Baik, Engkau senantiasa memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Maka kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kiranya Engkau membuka pikiran dan hati kami, agar pada hari ini kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan pula dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami, sehingga sabda-Mu itu menjadi pegangan dan pedoman hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para sahabat yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang narasi kelahiran dan penamaan Yohanes, anak dari Elisabet dan Sakaria. Dalam narasi itu ada dua hal peristiwa yang ditampilkan. Peristiwa yang pertama adalah besarnya sukacita yang dialami Sakaria dan Elisabet karena Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan harapan mereka akan kehadiran seorang anak. Dan ternyata sukacita tersebut tidak hanya dirasakan oleh Sakaria dan Elisabet, tetapi pula dirasakan oleh sanak saudara mereka. Sehingga mereka juga turut bersukacita karena Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya kepada Sakaria dan Elisabet. Lalu yang kedua, sukacita besar yang dialami oleh Sakaria dan Elisabet justru ternyata menimbulkan pertentangan di antara sanak keluarga mereka sendiri. Yang mereka perdebatkan dan pertentangkan adalah perihal penamaan anak tersebut. Keluarga besar mereka
yang berpegang teguh pada tradisi menginginkan agar anak itu dinamakan Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Namun, baik Elisabet maupun Zakaria dengan pendirian yang teguh tetap menamai putra mereka Yohanes sebagaimana diwahyukan Allah dalam perjumpaan ketika waktu itu Elisabet bersama dengan Zakaria berada di bait Allah. Kelahiran dan penamaan Yohanes di satu sisi menunjukkan bahwa karya agung Tuhan yang dihadirkan dalam hidup manusia itu senantiasa mempercayakan hidup kepadanya. Tetapi di sisi lain, karya agung Allah yang begitu besar ketika orang telah mempercayakan hidup kepadanya justru menunjukkan keterbatasan pola pikir Tuhan atas hidup dan rencana manusia. Tuhan seringkali melakukan sesuatu yang baru dalam hidup yang kadang melampaui akal sehat manusia. Seperti yang terjadi ketika sanak keluarga sangat bersikeras berpegang teguh pada ajaran dan tradisi mereka, di mana mereka memiliki ide agar anak dari Zakaria dan Elisabet dinamai sesuai dengan nama ayahnya. Mereka berpegang dalam tradisi ini karena menurut mereka ketika seorang anak dinamai sesuai dengan nama ayahnya atau nama sanak keluarganya, anak itu diharapkan dapat meneladani, dapat mencontoh, dan juga dapat menghidupi apa yang telah dilakukan oleh ayahnya ataupun oleh sanak saudaranya itu. Akan tetapi, melalui pribadi Elisabet maupun juga Zakaria, ternyata Tuhan memiliki rencana yang baru, di mana Tuhan ingin merubah pola sikap dari orang-orang yang dengan teguh berpegang pada tradisi dan harus sekarang berubah menjadi berpegang teguh pada rencana-rencana Allah. Para sahabat yang terkasih, ternyata dalam penamaan Yohanes ini memberikan inspirasi baru bagi hidup kita, bahwa sejatinya setiap orang telah ditentukan oleh Tuhan, dan ternyata melalui nama Yohanes Tuhan memiliki rencana baru dalam kehidupan Elisabet dan Zakaria, yakni rencana keselamatan Allah. Oleh karena itu, kita pun juga bisa bertanya di dalam diri kita, apakah kita pun pula menyadari rencana-rencana baru yang Tuhan senantiasa hadirkan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah mengenal jati diri kita. Semoga sabda Tuhan hari ini menjadikan kita sadar bahwa melalui jati diri kita, kita dipanggil untuk mewujudkan rencana Tuhan yang sudah sejak awal diberikan dan juga dianugerahkan kepada kita. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui diri pribadi kelahiran Yohanes Pembaptis, kami disadarkan akan jati diri kami. Semoga dari hari ke hari kami pun mampu melaksanakan segala karya kami di dalam kehidupan kami, dan lebih-lebih kami dapat semakin mengenal rencanamu di dalam kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga rahmat Allah turun melimpah atas kita semua, atas segala usaha pekerjaan kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandu mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Diakon Antonius Sebastian Rojamaku. Semoga Frater Diakon selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya.